Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai perbedaan karakteristik Antartika dengan Arktik. Kita sering menganggap kedua kutub ini serupa, namun secara oceanografi dan iklim, keduanya adalah entitas yang sangat berbeda. Perbedaan utama dimulai dari tatanan fisik. Arktik pada dasarnya adalah sebuah samudra yang dikelilingi oleh daratan benua, menjadikannya seperti Mediterania dingin dengan akses air yang sempit. Sebaliknya, Antartika adalah sebuah benua masif yang dikelilingi oleh samudra terbuka. Inversi geografis inilah yang mendikte seluruh dinamika lautan di kedua kutub. Nah, jika kita melihat potongannya, Arktik adalah cekungan dalam dengan landas kontinen yang sangat luas, mencapai kedalaman 5.000 meter. Antartika justru merupakan kubah es tertinggi di bumi dengan elevasi rata-rata di atas 2.000 meter. Menariknya, paparan benua Antartika justru miring ke arah dalam akibat beban es yang sangat berat. Sistem arus keduanya juga kontras. Arktik didominasi oleh sirkulasi tertutup seperti Beaufort Gir, namun Antartika memiliki arus sirkumpolar Antartika atau ACC, satu-satunya arus yang mengalir mengelilingi dunia tanpa hambatan daratan. Volume air yang dibawa ACC mencapai 150 kali lipat dari seluruh aliran sungai di dunia. Nah, kemudian bagaimana kedua wilayah ini menjaga kedinginannya? Arktik menggunakan perisai horizontal berupa lapisan haloklin yang mencegah panas air Atlantik naik ke atas. Antartika menggunakan benteng melingkar berupa arus ACC yang sangat kuat yang secara fisik mengisolasi benua tersebut dari intrusi panas lintang menengah. Sumber air tawar keduanya berasal dari mekanisme yang berbeda. Arktik sangat dipengaruhi oleh dominasi fluvial atau aliran sungai raksasa dari Eurasia dan Amerika Utara, sementara di Antartika, suplai air tawar dari daratan hampir nol. Air tawar di sana murni berasal dari runtuhnya rak es dan pencairan bawah laut. Struktur kolam air di Arktik sangat stabil karena lapisan haloklin mengunci air Atlantik yang hangat di lapisan bawah. Di Antartika, stratifikasi ini seringkali pecah oleh siklus upwelling atau divergensi, di mana air dalam yang hangat justru naik ke permukaan akibat dorongan air barat yang kencang. Kutub adalah mesin sirkulasi global. Di utara, massa air NADW terbentuk melalui pendinginan permukaan oleh angin. Namun di selatan, massa air AABW terbentuk melalui proses brine rejection atau pelepasan garam saat es laut membeku. Hal ini membuat AABW menjadi massa air terpadat dan terdingin di seluruh samudra dunia. Secara skala, peran Antartika sangat masif. Massa air AABW mengalir jauh melintasi ekuator hingga dasar samudra di belahan bumi utara, mengisi hampir 40% volume samudra global. NADW dari utara mengalir di atasnya, menciptakan sirkulasi raksasa yang mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh dunia. Nah, es laut Arktik bersifat permanen dan multitahun karena terkurung daratan sehingga esnya bisa menebal hingga 3 meter. Di sisi lain, es laut Antartika bersifat ekspansif namun musiman. Ia melebar sangat luas di musim dingin, namun hampir habis mencair di musim panas karena terpapar samudra terbuka. Nah, dampaknya terhadap atmosfer juga berbeda. Di Arktik, hilangnya es memicu amplifikasi Arktik. Lautan gelap menyerap lebih banyak panas matahari. Di Antartika, dinamika es lebih digerakkan oleh pola angin SAM yang menciptakan polinia atau pabrik es baru di pesisir benua.
Nah, inilah poin kritisnya atau yang sangat penting. Arktik sedang diserang dari atas oleh pemanasan atmosfer dan penetrasi air dari Atlantik. Namun Antartika diserang dari bawah. Intrusi air hangat CDW masuk ke bawah rak es, memicu pencairan dari dasar laut yang jauh lebih berbahaya dari kenaikan permukaan laut global. Kerusakan di kutub memicu efek domino. Destabilisasi Arktik mengganggu pola cuaca ekstrim di belahan bumi utara, sementara pencairan di Antartika menyebabkan desalinasi masif yang dapat memperlambat sirkulasi laut global, sehingga kemampuan samudra menyerap karbon dioksida akan menurun drastis. Nah, sebagai ringkasan dari semuanya, tabel ini menunjukkan oposisi fisik keduanya, dari aspek geografi hingga sumber air tawar. Arktik dan Antartika bekerja dengan mekanisme yang berbeda, namun terhubung dalam menjaga keseimbangan termal bumi kita. Kesimpulannya, kutub yang satu bukanlah proksi sederhana bagi kutub lainnya. Memahami perbedaan fundamental ini sangat krusial bagi akurasi pemodelan iklim masa depan. Kedua wilayah ini adalah sistem penyangga kehidupan di bumi yang tak terpisahkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.